Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau menjelaskan tentang sistem informasi produksi barang pada PT Ajimut. Kelompok kami terdiri dari Dedi Sopiandi, Muhammad Aditya Rinanda, dan Rita Mutia. Pertama, gambaran umum perusahaan. PT Ajimut adalah penyedia dan produsen alat peraga pendidikan sekolah di Indonesia dengan standar internasional yang telah bersertifikasi MSA dan IAF. Berangkat dari komitmen yang kuat untuk berperan aktif dalam bidang teknologi, Ajimut terus berupaya untuk menyajikan solusi teknologi yang terintegrasi, sinergi, dan berkelanjutan. Ajimut meyakini bahwa kesuksesan hanya dapat diraih dengan berkonsentrasi pada kreativitas dan inovasi yang terus-menerus demi untuk kepuasan konsumen. Berbekal pengetahuan, pengalaman, semangat, dan idealisme yang tinggi, sehingga berdirinya Ajimut untuk dapat menyediakan solusi yang efektif, efisien, dan kompetitif di bidang alat peraga pendidikan. Visi dari PT Ajimut yaitu menjadi pionir dan pemimpin dan dalam implementasi melalui penyediaan layanan integrasi terpadu untuk alat peraga pendidikan dan e-learning. Misinya ialah menanamkan rasa percaya diri pada tenaga ahli lokal untuk meyakini bahwa mereka dapat bersaing di era yang sangat kompetitif ini melalui pemberdayaan dan pengembangan diri setiap karyawan, termasuk sharing ilmu pengetahuan, teknologi yang sinergi dalam suasana kompetisi yang sehat dalam kreativitas dan inovasi, menyediakan fasilitas penunjang yang memadai, dan melakukan konsolidasi internal perusahaan secara reguler melalui manajemen yang profesional dan lugas untuk menunjang kesuksesan perusahaan. Secara sistematik, melakukan pendekatan yang profesional dan bertanggung jawab kepada para pelanggan dan pengguna akhir jasa yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu proses bisnis logistik yang terjadi di PT Ajimut. Yang pertama tujuannya adalah memproduksi barang sesuai dengan permintaan konsumen. Pesertanya atau entitas yang terlibat di dalamnya ialah customer service, divisi gudang, divisi pabrik, dan divisi purchasing. Input yang dimasukkan adalah data permintaan barang, data stok barang, dan data stok bahan baku. Dan output yang dikeluarkan ialah barang jadi. Berikut adalah flowchart dari proses bisnisnya. Dari mulai, yaitu permintaan konsumen, kemudian customer service mendata permintaan tersebut. Selanjutnya dilakukan pengecekan barang oleh bagian gudang. Apabila tersedia, turun sedikit. Apabila barang tersedia, maka selesai. Jika tidak, maka pihak gudang menginformasikan kepada pabrik untuk melakukan produksi. Selanjutnya, pabrik melakukan cek ketersediaan bahan baku. Apabila tersedia, maka akan dilakukan produksi di pabrik saat itu juga, dan setelah barang jadi, kemudian diantar ke gudang. Namun apabila bahan baku tidak tersedia, pabrik akan menginformasikan ke bagian purchasing untuk membeli bahan baku. Setelah membeli bahan baku, kemudian dilakukan produksi kembali di pabrik, dan barang yang sudah jadi diantar ke gudang, kemudian selesai. Baik, di sini ada gap antara tujuan dan kenyataan. Di mana keadaan untuk saat ini, perusahaan PT Ajimut memiliki supply dan demand yang tidak seimbang. Hal ini dikarenakan karena adanya aliran informasi antara divisi ke satu divisi lainnya terhambat, sehingga sering terjadi jika adanya permintaan dari konsumen, PT Ajimut tidak dapat memenuhinya. Untuk keadaan yang diharapkan, perusahaan PT Ajimut berusaha agar supply dan demand perusahaan tersebut bisa seimbang. Untuk bisa mencapai tujuannya tersebut, PT Ajimut harus memperbaiki sistem informasi sehingga alur kegiatan dapat dipahami oleh seluruh divisi dan tidak ada lagi informasi yang terhambat. Yang keempat ada alternatif solusi. Permasalahan yang terjadi pada PT Ajimut ialah terhambatnya informasi yang harus dialirkan dikarenakan sistem informasi yang masih bersifat manual, sehingga kegiatan produksi memakan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, solusi alternatifnya ialah merancang sistem aliran informasi produksi barang yang digunakan oleh semua divisi, yaitu customer service, divisi gudang, divisi pabrik, dan juga divisi purchasing.
Dengan adanya sistem informasi ini, maka divisi pabrik tidak perlu bertanya tentang berapa barang yang harus diproduksi kepada divisi gudang, karena divisi pabrik dapat langsung melihat pada sistem informasi yang ada, sehingga kegiatan produksi dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu output grafis dari perencanaan sistem informasi tersebut. Yang pertama dari flow map. Di sini flow map sistem informasi produksi terdiri dari 4 entitas. Yang pertama customer service, gudang, pabrik, dan juga purchasing. Yang mana dimulai dari customer service terjadi proses yang mana customer service mendata permintaan barang dari konsumen. Kemudian data tersebut diberikan kepada gudang dan pihak gudang mengecek ketersediaan stok dengan inputnya yaitu data stok barang yang sebelumnya diberikan oleh customer service. Jika stok ada, maka selesai dan barang disimpan. Namun jika tidak, pihak gudang menginformasikan jumlah kekurangan barang ke pihak produksi atau divisi produksi. Selanjutnya di divisi produksi melakukan pengecekan bahan baku apakah tersedia atau tidak dengan inputnya yaitu data stok bahan baku. Selanjutnya, jika bahan baku tersedia, maka barang diproduksi di bagian pabrik dan kemudian barang dikemas lalu dikirim ke gudang. Kemudian di gudang melakukan pengecekan barang masuk. Jika barang sesuai, maka barang disimpan di gudang. Jika tidak, maka harus dilakukan produksi barang kembali. Kembali ke bahan baku pada bagian pabrik. Jika bahan baku tidak tersedia di pabrik, maka pabrik akan menginformasikan ke purchasing untuk melakukan pemesanan bahan baku. Setelah bahan baku dipesan, maka kembali seperti proses sebelumnya, yaitu dilakukan produksi barang hingga akhirnya dilakukan pengecekan barang yang masuk apakah sesuai atau tidak. Jika sesuai, maka barang disimpan di bagian gudang. Kemudian proses selesai. Di sini ada analisisnya. Flow map di atas menjelaskan proses kegiatan produksi barang pada PT Ajimut, dimulai dari customer service mengirimkan data jumlah permintaan sampai dengan barang disimpan. Dengan inputnya yaitu terdiri dari 3 ya. Yang pertama ada input, proses, dan juga output. Inputnya yaitu data permintaan barang, data stok barang, dan data stok bahan baku. Prosesnya yaitu di gudang mengecek ketersediaan stok, menginfokan jumlah kekurangan barang ke pabrik, pengecekan barang masuk, dan menyimpan barang. Pada divisi pabrik, prosesnya mengecek ketersediaan stok bahan baku, produksi barang, mengemas barang, dan mengirim barang ke gudang. Pada divisi purchasing, prosesnya yaitu adalah pemesanan bahan baku. Dan output yang dihasilkan adalah barang jadi yang disimpan di bagian gudang. Baik, selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana di sini kegiatan intinya ada 4, yaitu purchasing, ada pabrik, ada customer service, ada gudang yang nantinya akan menghasilkan produksi barang. Di mana dari purchasing itu sendiri ada penerimaan informasi seperti harga bahan baku. Untuk yang dari pabriknya ada kode produksi, ada stok bahan baku. Di mana dari customer service-nya ada nama, ada kode pemesanan, ada informasi pemesanan, dan dari gudangnya adalah stok barang tersebut, yaitu boll box, di mana di produksinya itu sendiri dapat harga bahan baku, stok bahan baku, kode produksi, kode pemesanan, informasi pesanan, dan stok bola basket yang tersedia. Baik, untuk analisisnya di sini itu menjelaskan hubungan antara divisi yang terlibat dalam sistem informasi produksi yang meliputi customer service, gudang, pabrik, purchasing, dengan masing-masing atributnya, yaitu seperti yang sudah tadi disebutkan. Nah, yang berikutnya di sini ada konteks diagram, di mana konteks diagramnya itu terdiri dari 4 kegiatan intinya masih sama, yaitu ada purchasing, customer service, ada gudang, dan ada pabrik. Di mana dari customer service itu berhubungan dengan sistem informasi produksinya, yaitu seperti data permintaan barang, di mana nanti feedbacknya dari sistem informasi produksi ke customer service adalah info barang siap dikirim. Begitupun dengan purchasing, dengan gudang, dan dengan pabrik. Nah, di sini pun ada analisisnya, yaitu
Diagram ini menggambarkan kegiatan sistem informasi produksi di mana customer service menginput data permintaan barang dan memperoleh output info barang siap dikirim. Gudang menginput data stok barang dan memperoleh output data barang produksi. Pabrik menginput data info stok bahan baku dan data bahan baku yang dibeli, dan purchasing menginput data bahan baku yang dibeli dan memperoleh output data bahan baku yang kurang. Kemudian ada data flow diagram. Pada diagram ini kita dapat melihat penjabaran yang lebih lengkap tentang aliran data daripada diagram konteks. Pada DFBD ini dijelaskan bahwa divisi gudang mengecek ketersediaan stok berdasarkan data permintaan barang dan juga stok yang dibutuhkan. Pabrik melakukan produksi berdasarkan informasi kekurangan stok barang dan juga bahan baku tersedia. Purchasing membeli bahan baku jika bahan baku untuk produksi kurang. Setelah kegiatan produksi selesai, divisi pabrik mengirimkan barang jadi ke gudang. Yang berikutnya ada use case diagram, di mana tujuannya itu adalah sistem informasi produksi barang pada PT Ajimut, di mana di sini terdapat masih 4 kegiatan inti, yaitu customer service, gudang, pabrik, dan purchasing. Di mana dari customer service itu adalah kirim data permintaan barang. Dari gudang ada cek ketersediaan stok, menginfokan jumlah kekurangan barang, cek barang masuk. Kemudian kalau dari pabrik ada produksi barang, mengemas barang, kirim barang ke gudang, dan dari purchasing sendiri ada pesanan bahan baku. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Sama seperti sebelumnya, terdiri dari 5 aktor atau 5 entitas, yakni customer service, gudang, pabrik, purchasing, dan kegiatannya yaitu produksi. Pada bagian customer service, atribut yang digunakan ialah nama, kode pemesanan, dan informasi data pemesanan, yang mana metodenya yaitu adalah input dan create. Pada bagian gudang, atributnya ialah stok bola basket dengan metodenya yang digunakan ialah melakukan create, input, update, dan delete pada sistem informasi. Kemudian pada pabrik, atributnya ialah kode produksi dan bahan baku, yang mana metodenya yang dilakukan di sistem informasi ialah mengupdate dan juga meng-create. Selanjutnya pada divisi purchasing, atribut yang dibutuhkan ialah harga bahan baku, yang mana metode yang dibutuhkan pada sistem informasi adalah meng-create serta mengupdate. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram pada sistem informasi produksi barang PT Ajimut sebenarnya hampir sama dengan flow map-nya. Analisis activity diagram digunakan untuk merancang aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sistem yang akan dijalankan, dimulai dari customer service mengirimkan data jumlah permintaan sampai barang disimpan. Selanjutnya di sini ada state diagram yang fungsinya adalah menunjukkan status yang terjadi dari proses-proses tersebut, dimulai dari data permintaan barang, kemudian data tersebut dikirim ke bagian gudang, selanjutnya dilakukan cek ketersediaan stok, yang mana aktivitasnya adalah pencarian jenis dan kode barang dari pemesanan atau permintaan tersebut. Jika stok kurang atau tidak memenuhi, maka dilakukan produksi barang di pabrik, yang mana aktivitas di pabriknya ialah menyiapkan bahan baku dan kemudian mengolahnya. Jika sudah melaksanakan produksi, kemudian barang dikirim ke gudang dan dikemas. Nah, aktivitas yang dilakukan adalah persiapan untuk dikirim ke gudang. Setelah barang dikirim ke gudang, kemudian akhirnya barang disimpan di gudang. Kemudian yang terakhir ialah sequence diagram. Dari sequence diagram ini kita bisa melihat 4 aktor, yaitu customer service, gudang, pabrik, dan purchasing. Pertama-tama customer service itu mengirim data permintaan barang. Kemudian yang kedua itu gudang melakukan cek ketersediaan stok pada gudangnya. Terus
menginfokan jumlah kekurangan data barang kepada divisi pabrik, kemudian divisi pabrik mengecek ketersediaan bahan baku, kemudian memesan bahan baku kepada divisi purchasing, kemudian purchasing mengirim bahan baku ke pabrik, kemudian divisi pabrik melakukan produksi barang setelah bahan baku diterima dari purchasing, setelah itu barang jadi dikirim ke gudang, kemudian gudang melakukan pengecekan kepada barang masuk. Setelah itu barang yang telah dikirim disimpan di gudang. Sekian presentasi mengenai sistem informasi produksi barang dengan studi kasus PT Ajimut. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.